sel sperma ketemu dengan sel telur. Kita ini kan awalnya cairan krimi-krimi begitu kan. Kok jadi seperti ini? Kok ada mata, ada gigi, ada kepala, ada rambut, ada tangan, ada kelengkapan organ. Kalau Allah yang sama bisa membangun manusia dari cairan yang nggak jelas itu, apakah sulit bagi Allah membangun kembali tubuh manusia dari debu tanah yang sudah nggak jelas itu? Semuanya shalom alaikum. Pertama, kita akan mengutip satu ayat dari Injil Markus 12 ayat 27. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Itulah kenapa kita membahas mengenai kebangkitan orang mati. Karena orang memang mati, tetapi tidak selama-lamanya berada dalam kematian, karena suatu saat nanti, jika saatnya tiba, semua orang mati termasuk kita, akan mengalami kehidupan karena Allahnya kita adalah Allahnya orang hidup. Hal pertama, Anda harus mengingat mengenai rute orang mati. Tetapi jika ada yang masih kesulitan untuk mengingat rute orang mati, Anda bisa membuka, bisa klik YouTube Katkit, katekese sedikit, kemudian dicari dengan tulisan rute orang mati yang saya blok dengan warna putih transparan itu. Di situ kita membahas mengenai surga, neraka, purgatorium. Intinya mengenai perjalanan roh atau perjalanan jiwa setelah mengalami kematian. Nah, sekarang kita membahas bagian yang raga atau badan atau tubuh. Bagian bawah yang saya beri blok dengan warna putih. Nah, inilah yang disebut nanti kebangkitan badan. Manusia pada saat mengalami kematian dipisahkan dua bagian dalam dirinya, yaitu jiwa dan raga dipisahkan, atau roh dan tubuh itu dipisahkan. Bagian jiwa kita abaikan, sekarang kita fokus pada bagian yang raga. Apa yang dialami oleh raga atau badannya? Kemudian mengurai, membusuk, ada yang dimakamkan, ada yang dikremasi, tetapi intinya sama, mengalami penguraian, mengalami pembusukan kembali menjadi debu tanah. Sampai kapan? Sampai akhir zaman tiba. Akhir zaman ini istilah untuk menyebut hari kiamat. Juga untuk menyebut hari kedatangan Kristus yang kedua atau parusia. Nah, pada saat akhir zaman terjadi yang namanya kebangkitan badan. Apa artinya kebangkitan badan? Badan yang sudah terurai, membusuk, menjadi tanah, kembali ke debu, atau bahkan lenyap bercampur dengan bumi ini, dibangkitkan oleh Allah, sehingga muncul badan kebangkitan. Gampangnya, raga atau badan yang mati, bahkan hancur dan hilang itu, muncul lagi. Dibangkitkan, dibangunkan, menjadi bahasa gampangnya, raga itu hidup kembali. Dan pada akhir zaman dipertemukan kembali. Badan yang sudah dihidupkan, jiwa kan tidak mati. Ingat, jiwa tidak mati. Pada saat manusia, tubuh dan jiwanya pisah, jiwa tidak mati. Yang mati badannya. Maka ketika badan sudah dihidupkan kembali, kemudian dipertemukan kembali keduanya, jiwa dan badan itu menjadi satu, namanya manusia kebangkitan. Dasar Alkitabiahnya. Bahkan dari perjanjian lama sudah ada. Kalau kita membuka kitab 2 Makabe, ada beberapa, ini saya kutip satu saja. 2 Makabe 7 ayat 9. Ketika sudah hampir putus nyawanya, berkatalah ia. Ini cerita apa? Ini cerita satu ibu dengan 7 anak yang disiksa oleh Raja Antiochus Epiphanes. Jadi ketika disiksa hampir hilang nyawanya, dia berkata, Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Jadi pada saat zaman Makabe sudah ada keyakinan mengenai kebangkitan badan. Dalam perjanjian baru lebih-lebih lagi jelasnya. Yohanes 6, 39-40. Inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, dan seterusnya, supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi jelas, dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini mengenai orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan dan seterusnya, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Menghidupkan tubuh yang fana
berarti membangkitkan. Sama. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus berarti hidup. Berarti yang mati itu dibangkitkan. Jelas sekali. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi dikatakan akan membangkitkan kita. Kita murid-murid Kristus. Ayat-ayatnya begitu jelas. 2 Korintus 4 ayat 14. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan seterusnya. Jadi clear sekali. Jelas sekali. Filipi 3 ayat 10 nyambung ke ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sangat jelas ya. Jadi berbagai ayat tadi itu sangat jelas, sangat jelas. Bahkan ini uraian yang ini agak filosofis yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 12, 13 dan nanti nyambung sampai ayat 20, tapi saya kutip saja langsung pada ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 20. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berarti semua orang meninggal. Sejak zaman penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa, nyambung ke orang-orang perjanjian lama selanjutnya, nyambung sampai pada perjanjian baru, sampai hari ini, semua orang mati. Dan di antara mereka itu, yang bangkit pertama, sulung, itu yang pertama, adalah Sang Kristus, baginda kita, junjungan kita. Itulah kenapa surat pertama Korintus 15 ayat 20 dikatakan Kristus itu sulung kebangkitan. Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini dasarnya, landasannya. Dan iman Kristen sesungguhnya berawal dari iman mengenai kebangkitan. Sebab tanpa kebangkitan tidak ada iman Kristen. Silakan membayangkan, seandainya terbalik tanpa ada kebangkitan. Yesus mengajar, Yesus membuat mukjizat, kehebatan luar biasa, tapi terus mati begitu saja tanpa ada kebangkitan. Selesai. Para murid takut pulang ke rumah masing-masing, yang menjadi nelayan kembali menjadi nelayan dan tidak ada cerita apapun. Cerita diawali dari kebangkitan. Maksudnya, cerita mengenai iman Kristen diawali dari kebangkitan. Dua murid Emmaus yang sudah pulang kembali ke Yerusalem karena apa? Karena kebangkitan. Ditampaki oleh Sang Kristus yang telah bangkit. Begitu pula murid-murid yang lain. Jadi sebenarnya pokok utama yang diwartakan para rasul adalah mengenai kebangkitan badan. Yaitu yang pertama dialami oleh Sang Kristus Tuhan kita. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada iman Kristen. Justru iman akan kebangkitan itulah yang membuat para rasul menjadi saksi Kristus. Istilah saksi Kristus pertama-tama menunjuk pada saksi tentang kebangkitan. Bukan saksi tentang yang lain. Pertama-tama menunjuk mengenai saksi kebangkitan. Itu mengenai kebangkitan dan sambungan kaitannya dengan kebangkitan Kristus, sambungan dan kaitannya dengan iman mengenai kebangkitan badan. Jadi ayatnya sangat jelas. Kalau kemudian kita bertanya, kalau Kristus dibangkitkan, kita dibangkitkan enggak? Iya. Kalau bahasa gampangnya, bahasa Jepangnya, jelas dan gampangnya, kita ini dibangkitkan karena ketularan Kristus yang telah lebih dulu bangkit. Atau kebangkitan Kristus itulah yang menjadi daya untuk kita dibangkitkan. Jadi kita dapat dibangkitkan karena Kristus sudah bangkit, mengalahkan kematian. Sehingga kita ketularan kebangkitan Kristus. Ini bahasa Jepangnya seperti itu. Bahasa jelas dan gampangnya. Lalu kapan terjadinya? Kalau Yesus Kristus kan sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Badannya yang mati, raganya yang mati, sudah hidup kembali. Kalau kita kapan? Atau semua manusia kapan? Ini pertanyaan selanjutnya. Kapan kebangkitan itu terjadi? Kita lihat.
Jawaban atas pertanyaan ini ada di dalam Injil Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, ini maksudnya murid-murid Tuhan termasuk kita. Semua yang telah diberikannya kepadaku, murid-murid Tuhan, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi waktunya jelas. Pada akhir zaman. Ayat 40. Yang melihat anak, anak berarti Sang Kristus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku, Sang Kristus, membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kebangkitan itu terjadi pada akhir zaman. Dan itu juga dinyatakan di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi terjadinya kapan? Nanti, akhir zaman. Akhir zaman sama dengan hari kiamat, sama dengan parusia, artinya kedatangan Kristus yang kedua. Itulah parusia. Ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi waktunya sangat jelas. Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan seterusnya, Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tanda yang dimaksud, sangkakala yang dimaksud, gambaran untuk akhir zaman. Pertanyaan selanjutnya, dari antara manusia seluruh dunia yang mati ini, siapa saja yang dibangkitkan? Apakah yang dibangkitkan itu pilih-pilih, orang-orang tertentu, murid-murid Kristus saja, atau murid-murid Kristus yang setia saja, atau orang yang beragama Katolik saja, atau orang yang beragama Kristen manapun saja, atau semua orang beragama apapun, suku apapun? Siapa yang dibangkitkan? Alkitab menyatakan bahwa semua akan dibangkitkan. Kitab Daniel sangat jelas. Jadi dalam perjanjian lama sudah begitu jelas, kitab Daniel 12 ayat 2. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Nah, di dalam debu tanah tidur itu maksudnya mati. Akan bangun maksudnya akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini nanti harus kembali ke rute orang mati sebenarnya. Karena apa? Karena ini nyambung kepada rute orang mati. Jadi kebangkitan itu untuk semua orang. Tidak hanya berlaku untuk murid Kristus, tidak hanya berlaku untuk orang Katolik, tidak hanya berlaku untuk orang Kristen. Semua manusia, dari zaman Adam sampai hari kiamat, semua yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Namun kemudian, tiap-tiap orang akan mengalami keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan imannya, sesuai dengan perbuatan atas imannya itu. Yang setia kepada Sang Kristus hidup kekal dalam arti masuk surga. Yang tidak setia kepada Kristus mengalami kengerian kekal, artinya di neraka. Berarti semua orang dibangkitkan, setelah kebangkitan badan itu nasibnya berbeda-beda. Jadi ada dua keadaan kekal. Surga itu kekal, neraka juga sama kekal. Nanti harus masuk kembali kepada rute orang mati dan juga pembahasan mengenai surga dan neraka untuk nyambung mengenai persoalan ini. Nanti bisa klik di YouTube-nya Katkit, dicari saja bagian playlist Jelajah Akhirat. Surga dan neraka. Surga menyatu dengan Allah, neraka terpisah dengan Allah. Surga itu kekal, neraka itu kekal. Sama-sama kekal, hanya keadaannya berbeda. Yang satu bahagia total, mutlak selama-lamanya. Yang satu lagi yaitu neraka, ngeri, menderita, total, mutlak selama-lamanya juga. Kekal. Selanjutnya dalam kitab Injil Yohanes 5, 28, 29. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal.
Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini penegasan sebenarnya. Penegasan dari Daniel 12 ayat 2 dalam kalimat Injil Yohanes seperti itu. Ini menyatakan hal yang sama. Hidup kekal, kengerian kekal. Hidup kekal, hukuman. Hukuman kekal. Nah ini, artinya ketika pertanyaan diajukan, siapa saja dibangkitkan, semua saja dibangkitkan. Selanjutnya, keadaan tubuh kebangkitan itu seperti apa? Apakah kita bisa tahu pada saat nanti kita dibangkitkan akan seperti apa? Romo tahu nggak? Tahu. Loh kok Romo tahu? Memangnya sudah pernah ngalami mati dan dibangkitkan? Belum. Tapi Tuhan ngasih tahu kepada kita melalui wahyu dalam Alkitab, dalam tradisi suci, dan kemudian diajarkan gereja dalam magisterium. Nah, bentuk yang sudah lengkap dan komplit secara singkat dan padat dari ajaran gereja itu ada di dalam KGK. Itu kita dapat mengerti keadaan tubuh kebangkitan. Mengertinya bagaimana? Sebenarnya gampang sekali. Kita mesti mengacu pada kebangkitan Sang Kristus. Tadi ingat bahwa Sang Kristus adalah sulung kebangkitan. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Berarti keadaan manusia-manusia lain yang nanti bangkit kurang lebih atau boleh dikatakan sama dengan keadaan Sang Kristus setelah kebangkitannya. Yuk kita lihat. Ini saya buat bagan untuk memudahkan kita berpikir. Ini intinya dulu atau kesimpulannya dulu, baru kemudian keterangannya saya akan tambahkan selanjutnya. Tubuh kebangkitan itu bagaimana? Ada dua hal yang harus kita timbang atau kita pikirkan mengenai hal ini. Tubuh kebangkitan itu dua hal. Hal pertama adalah tubuh kebangkitan itu tubuh masing-masing. Hal yang kedua, tubuh kebangkitan itu tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Bagaimana keterangannya? Tubuh kebangkitan itu tubuh masing-masing. Perihal yang pertama. Maksudnya tubuh masing-masing itu tidak akan tertukar, saudara-saudari. Jadi nanti kalau saya mengalami kebangkitan pada akhir zaman dan Anda semua mengalami kebangkitan, jiwa saya akan bersatu kembali dengan tubuh saya, tidak akan tertukar. Jiwanya Kevin akan bersatu dengan tubuhnya Kevin, tidak akan tertukar. Jiwanya Pak Firdi akan ditemukan lagi dengan tubuhnya Pak Firdi, tidak akan tertukar. Tidak mungkin tubuhnya Bayu akan dipersatukan dengan jiwanya Ayu. Nggak mungkin. Bayu ya dengan Bayu. Tubuhnya Bayu, jiwanya Bayu. Tidak mungkin kok jiwanya Bayu, badannya Ayu. Aduh, nggak mungkin. Artinya tubuh masing-masing tidak mungkin tertukar. Tuhan tidak mungkin salah mempertemukan kembali antara jiwa dan tubuh kita. Jadi dijamin nanti tubuhnya pasti akan ketemu dengan raganya persis. Seperti ketika hidup di dunia ini tidak mungkin tertukar. Sebab yang tertukar itu hanya judul sinetron. Putri yang tertukar. Ini yang pertama ya. Yang pertama tubuh masing-masing itu artinya seperti itu. Tidak mungkin tertukar. Berarti tubuhnya sama. Kesimpulan pertama, tubuh kebangkitan itu tubuh yang sama. Ini tubuh saya sekarang, tubuh duniawi, tubuh alamiah sekarang ini tubuh saya kelihatan ya. Nanti pada saat kebangkitan pada akhir zaman, tubuh yang dibangkitkan ya tubuh saya yang ini, tubuh yang sama yang inilah yang dibangkitkan. Itu yang dimaksud tubuh masing-masing. Tubuhnya masih sama, tubuh yang sama. Tetapi sekaligus yang nomor dua, tubuh kebangkitan sekaligus tubuh yang diubah, sekaligus tidak sama. Karena apa? Karena tak lagi terikat kehidupan duniawi. Berarti kalau dikatakan, Romo tubuh kebangkitan itu seperti apa? Tubuh yang sama sekaligus berbeda. Tubuh yang sama sekaligus berbeda. Samanya maksudnya tubuhnya yang sama inilah. Tetapi berbeda dalam arti tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Maksudnya apa? Tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi itu ada hukum-hukum alam, hukum kodrat, hukum fisika, hukum biologi, hukum kimiawi. Nah, ketika kita nanti dibangkitkan, tubuh kita tidak lagi terikat seperti itu lagi.
tidak terikat ruang dan waktu, tidak terikat hukum biologi, tidak terikat hukum fisika, tidak terikat hukum kimiawi, dan lain sebagainya. Intinya tidak terikat ruang dan waktu, dan tidak terikat hukum-hukum alamiah. Berarti Anda tidak bisa menua, tidak bisa mati. Karena mati itu hukum alamiah. Anda tidak bisa jatuh, patah tulang, tidak bisa. Mata minus itu tidak bisa. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sakit penyakit itu hukum duniawi. Keterbatasan ruang dan waktu itu hukum duniawi. Kalau sekarang saya ada di sini, di ruang kerja saya ini, saya tidak berada di Bandung. Ini di Indramayu saya. Saya terikat ruang kota Indramayu. Tetapi tubuh kebangkitan itu diubah sama sekali. Berarti kalau kita memikirkan tentang tubuh kebangkitan, dua hal yang menyatu ini harus dipikirkan. Yaitu tubuh yang sama sekaligus tubuh yang diubah. Bahasa gampangnya, sekaligus sama, sekaligus berbeda. Samanya ya tubuh yang ini, bedanya tidak lagi terikat hukum-hukum alam. Berarti Anda nggak bisa sakit gigi lagi, saudara-saudari. Anda nggak bisa sakit mata lagi. Yang kuping budek itu tidak akan budek lagi. Karena apa? Karena budek itu kena hukum alam. Organ-organnya sudah tua, menua, gendang telinganya bolong atau apapun. Sehingga itu menjadi rusak. Itu hukum alam. Anda tidak mungkin menjadi keriput setelah tubuh kebangkitan. Karena keriput itu hukum alam. Karena gravitasi makin turun, jaringan-jaringan pengikatnya, kolagennya hilang, terus keriput. Gigi ompong itu karena hukum duniawi. Jadi tubuh kebangkitan tidak akan terikat lagi seperti itu. Ini sangat mudah dibayangkan tetapi harus menggunakan penalaran filosofis. Kalau hanya menggunakan penalaran empiris, tentu agak sulit. Istilah di luar ruang dan waktu, itu harus Anda pahami supaya Anda dapat mengerti persoalan ini. Semoga bagian ini clear. Keterangannya mengenai tubuh yang sama, perhatikan bahwa Sang Kristus setelah bangkit, tubuhnya masih sama. Masih dikenali sebagai Sang Kristus. Lihat, Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Ini ada, aku ada dagingnya, ada tulangnya. Kamu lihat tanganku, kamu lihat kakiku. Ini aku. Berarti itu tubuh yang sama. Namun sekaligus berbeda. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 perhatikan, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintunya terkunci. Tembok pintu terkunci. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Alaikum. Pintu terkunci tapi Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka. Tanpa ketok, tanpa buka pintu. Ini artinya tidak lagi terikat hukum-hukum duniawi. Sama sekaligus beda. Samanya Yesus dikenali sebagai Yesus. Badannya badan Yesus, bukan badan yang lain. Badannya, raganya raga Sang Kristus. Tapi sekaligus lepas dari hukum duniawi. Buktinya pintu terkunci, tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Dari mana? Ya karena tidak lagi terikat tembok, pembatas, dan lain sebagainya. Kita lihat dalam Lukas 24, 30, dan 31. Ini penampakan kepada dua murid Emmaus. Setelah mengadakan Ekaristi, dikatakan ayat 31, mereka pun mengenal dia. Nah itu dia. Mereka pun mengenal dia. Artinya dua murid yang pulang ke Emmaus mengenal Sang Kristus. Berarti badannya badan sama. Karena dikenali sebagai dia yang adalah Yesus Kristus. Tetapi, nah lihat tetapi, ia lenyap, hilang tiba-tiba. Kok bisa menghilang? Karena tidak lagi terikat ruang dan waktu. Dan cerita itu berlanjut, beliau menghilang tiba-tiba ada di Yerusalem. Jadi tubuh kebangkitan atau badan kebangkitan disebut juga tubuh yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena tidak terikat kematian, tidak terikat hukum alam. Tidak bisa mati lagi gampangnya.
Jadi begitu kita dibangkitkan, kita tidak lagi dikuasai oleh kematian. Itulah kenapa disebut tubuh yang mulia. Itu istilah lain, tubuh kemuliaan, tubuh mulia, badan kemuliaan. Ada juga istilah yang lain yang disampaikan oleh Rasul Paulus yaitu tubuh rohaniah. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 40, ayat 41, 42 dan seterusnya, terutama dalam ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Nah, tubuh ini sekarang. Tubuh kita yang ini adalah tubuh alamiah namanya. Tubuh duniawi. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tubuh rohani, badan rohani. Itu sebutan lain yaitu tubuh rohani. Tubuh kemuliaan, tubuh rohani, badan kebangkitan itu menyebut hal yang sama. Ini 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan, ayat 53 terutama, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah itulah kata kuncinya tidak dapat mati. Setelah dibangkitkan, tidak ada lagi manusia yang bisa mati. Yang di surga tidak bisa mati, yang di neraka juga tidak bisa mati. Setelah kebangkitan, itu statusnya menjadi tubuh kemuliaan sehingga tidak mungkin mengalami kematian lagi. Ini berbeda dengan Lazarus ya. Lazarus yang dibangkitkan oleh Sang Kristus itu bukan tubuh kemuliaan. Ini sedikit menyimpang tapi itu nyambung juga. Lazarus ketika dibangkitkan setelah 4 hari mati itu, tubuhnya tetap tubuh duniawi. Berarti itu bukan tubuh kebangkitan, itu tubuh biasa seperti kita, hanya hidup lagi, bukan tubuh kemuliaan. Maka Lazarus ya masih bisa mati lagi. Artinya, begitu dibangkitkan oleh Sang Kristus, beberapa tahun kemudian Lazarus yang mati lagi. Dia bisa sakit, bisa patah tulang, nggak bisa nembus tembok dan sebagainya. Karena tubuhnya tetap tubuh duniawi, terikat hukum fisika, hukum biologi, dan seterusnya. Ini berbeda ya. Jadi kebangkitan Lazarus bukan kebangkitan badan seperti yang diceritakan pada akhir zaman itu. Gitu ya ceritanya. Bagian terakhir, bagaimana caranya? Ini sepertinya sulit dibayangkan. Yuk kita lihat. Karena agak sulit dibayangkan sampai-sampai gereja Katolik di dalam CCE atau Katekismus Katolike Ecclesiae atau KGK, Katekismus Gereja Katolik artikel yang ke-1000 menulis demikian. Cara ini melampaui gambaran dan pengertian kita. Kita hanya dapat menerimanya dalam iman. Namun penerimaan Ekaristi sudah memberi kita satu gambaran mengenai perubahan rupa badan kita oleh Sang Kristus. Jadi Ekaristi memberi gambaran kepada kita. Gambaran itu juga disampaikan dalam tradisi suci yang disampaikan oleh Hagios Irenaeus atau Sanctus Irenaeus yang menulis kitab yang berjudul Adversus Hereses. Seperti roti yang berasal dari bumi, kalau ia menerima panggilan Allah, bukan lagi roti biasa, melainkan Ekaristi yang terdiri dari dua unsur, unsur duniawi dan unsur surgawi. Demikian juga tubuh kita. Kalau menerima Ekaristi, tidak lagi takluk kepada kehancuran, tetapi memiliki harapan akan kebangkitan. Memang mengenai cara kebangkitan ini masih misterius untuk kita. Kita memang hanya dapat menerimanya dalam iman karena di luar jangkauan akal. Di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Bagaimana? Sudah menjadi debu tanah kok bisa bangkit, kok bisa hidup kembali. Ini bagaimana? Ini caranya misterius. Itulah kenapa Katolik dalam ajaran imannya dalam KGK 1000 ya hanya mengatakan ini melampaui gambaran dan pengertian kita. Kita belum mampu menampung pengertian mengenai kebangkitan badan. Beberapa hal pun masih misterius. Misalnya nanti akan ada pertanyaan. Orang mati pada saat balita, misalnya baru 2 tahun, pas kebangkitan umurnya berapa, Romo? Ini kan hal-hal misterius yang masih mengganggu pikiran kita. Meskipun tidak selalu gampang untuk dijawab. Nanti dalam tanya jawab kita bisa menguraikan lebih jauh lagi. Namun begini,
Saya menggunakan cara Jepang, jelas dan gampang untuk menggambarkan. Begini, saya mau membandingkan kebangkitan orang mati atau kebangkitan badan pada akhir zaman dengan penciptaan kita. Penciptaan kita. Maksudnya begini, kita ini kan diciptakan dengan kuasa Allah, oleh kuasa Allah, melalui hubungan laki-laki dan perempuan yaitu ayah dan ibu kita. Mohon maaf, ini tidak jorok tapi untuk memberi gambaran. Ini bahasa Jepang, bahasa jelas dan gampang. Kalau mungkin Anda bertanya, kok bisa loh? Kok bisa? Sudah jadi debu tanah kok jadi orang, jadi manusia lagi? Kalau untuk saya pribadi saya mudah sekali menggambarkannya. Saya sudah begitu yakin, yakin seyakin-yakinnya. Karena saya membandingkan dengan kejadian adanya manusia. Mohon maaf tidak untuk jorok. Kalau ayah dan ibu kita berhubungan seksual, kita itu kan hanya berupa apa sih awalnya? Hanya berupa janin yang sangat kecil. Mohon maaf. Awalnya kan hanya cairan kan. Cairan dari ayah ketemu dengan cairan dari ibu. Sel sperma ketemu dengan sel telur. Kita ini kan awalnya cairan krimi-krimi begitu kan. Loh kok jadi kita? Kok jadi seperti ini? Kok ada mata, ada gigi, ada kepala, ada rambut, ada tangan, ada kelengkapan organ. Ini dari mana coba? Ya itu kan dari perut ibu. Iya betul. Tapi itulah tanda keagungan Tuhan. Artinya kalau kita berpikir dalam perbandingan itu, menurut saya ini saya menggunakan bahasa Jepang. Saya sangat yakin kebangkitan itu gampang untuk Allah. Karena apa? Kita ini kan awalnya hanya cairan krimi-krimi nggak jelas gitu. Kok bisa jadi orang? Kalau Allah yang sama bisa membangun manusia dari cairan yang nggak jelas itu, apakah sulit bagi Allah membangun kembali tubuh manusia dari debu tanah yang sudah nggak jelas itu? Kan sama, sama. Untuk saya pribadi itu nalarnya sama. Ini memang tidak diajarkan dalam ajaran gereja. Gereja hanya mengatakan caranya melampaui pengertian kita. Tapi saya merenung-renung ini renungan saya kalau ini. Saya merenung-renung, saya bandingkan, loh iya loh. Kalau Allah yang menciptakan kita sanggup membuat dari bahan yang tidak jelas itu menjadi jelas kita seperti ini, apakah sulit bagi Allah yang sama membangun kita dari debu tanah, memulihkan kembali badan kita? Untuk saya pribadi tidak sulit. Shalom Alaikum.